Halo Sobat Corong ID. Sebelumnya, kita semua tahu jika Indonesia masih belum cukup gahar, dan bisa dikatakan bangsa ini memiliki sistem alutsista yang tampak sekedar punya, bila dibandingkan dengan negara-negara besar lainnya. Maka dari itu, sudah barang jelas, modernisasi alat utama sistem senjata bagi Indonesia adalah hal yang wajib dilakukan. Apalagi saat ini lebih dari 52% alutsista yang dimiliki Indonesia, sudah berumur lama dan membutuhkan peremajaan. Modernisasi alutsista sebagai hal yang mendesak dilakukan dengan rencana cepat, efektif, namun terukur sebagai perwujudan terhadap upaya menjaga wilayah kesatuan Indonesia. Oleh karena itu, investasi di sektor pertahanan dan keamanan dianggap sebagai keharusan. Tidak boleh terhenti, sekalipun kondisi negara sedang terpuruk seperti saat ini yang dilanda pandemi. Ya namanya juga ancaman ya bos, bisa terjadi kapanpun tanpa kita tahu. Artinya enggak bisa dong jika modernisasi ini baru dilakukan setelah pandemi berakhir? Sahabat sekalian, setelah beberapa waktu silam, perhatian kita terfokus pada rencana anggaran Menhan Prabowo Subianto yang bocor ke publik. Bagaimana tidak, Bapak Menhan telah menjadi sorotan publik, atas rencana anggaran yang super fantastis untuk alutsista militer kita. Ya meski masih sekadar rancangan, namun, hal ini sudah cukup bisa menjadi angin segar bagi sistem pertahanan negara, yang selama ini sulit maju, lantaran keterbatasan anggaran bukan? Sahabat sekalian, kita tahu kan, bila proses pembelian alutsista baru sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, lantaran kita harus mengurus ini itunya, proses yang melelahkan bagi kita yang terhalang kaatsa, layaknya cinta yang terhalang restu. Kendati demikian, Indonesia bisa kok sambil menunggu berjalannya proses tersebut, kita bisa memanfaatkan dan melakukan modernisasi alutsista yang telah ada, untuk dapat dipergunakan seefektif dan seefisien mungkin. Sehingga, TNI selalu siap untuk menghadapi keadaan dengan alutsista yang ada. Kita bisa ambil contoh, dalam pemanfaatan alutsista yang sudah ada. Untuk TNI AD sendiri saat ini masih aktif mengoperasikan tank AMX-13, yang dibeli pemerintah Indonesia dari Perancis pada awal 1960 guna persiapan kampanye militer Trikora. Bisa dikatakan, jika AMX-13 ini lebih baik dan teruji dari tank Scorpion yang juga dipergunakan oleh TNI AD, maka langkah yang realistis adalah melaksanakan modernisasi tank AMX-13, sehingga dapat dipergunakan sampai dengan 15 tahun ke depan. Adanya modernisasi AMX-13, juga sejalan dengan kemampuan pemerintah Indonesia yang untuk saat ini belum dapat membeli tank ringan atau tank medium, dalam jumlah besar untuk mengganti tank AMX-13. Di sisi lain, Indonesia tidak bisa menutup mata kalau ancaman di matra laut begitu nyata. Mengingat wilayah laut Indonesia begitu luas, rasanya tak sebanding bila kapal perang yang dimiliki bisa dihitung dengan jari. Hal inilah yang mendorong Indonesia untuk mengakuisisi beberapa fregat baru dari Italia bos. Nah, sahabat sekalian, selain jumlah yang minim dan tua, nyatanya masih ada alasan lain di balik detailnya Menhan kita memperbarui alutsista Indonesia bos. Karena ternyata ada banyak ancaman yang selama ini tak disadari banyak orang. Bahkan, Badan Intelijen Negara Indonesia telah mengungkap, setidaknya ada beberapa alutsista Indonesia yang ditempeli satelit mata-mata oleh pihak luar. Jujur saja, pernyataan ini membuat kita bergidik ngeri jika ini benar-benar terjadi. Pasalnya, pihak BIN sendiri masih belum mengungkapkan secara terperinci peralatan jenis apa dan milik instansi mana, yang terbukti dompleng satelit mata-mata asing. Nah bos, dengan adanya insiden ini tentu harus menjadi perhatian kita semua, untuk bagaimana bisa menciptakan satelit sendiri, agar tidak bergantung lagi pada satelit dari pihak lain, yang berakhir bocor. Kebocoran inilah yang membuat Indonesia mau tak mau harus bersiap memodernisasi alutsistanya, setiap instansi pertahanan maupun keamanan. Wajib hukumnya memodernisasi peralatan demi menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu, dengan anggaran yang super fantastis, Indonesia harus bisa mengalokasikannya dengan baik dan maksimal, mengupgrade setiap peralatan TNI, sebab kita tak maukan jika Indonesia kecolongan lagi.
Dari situ pula, anggaran ribuan triliun tidak terbuang percuma kan? Sehingga mampu mewujudkan impian Indonesia sebagai macan Asia. Lantas, bagaimana menurutmu terkait hal ini? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah, dan sekian dulu dari admin, terima kasih.